Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Handayani dan rekan saya Salma Isna Fauzia Kurnia. Kami akan membahas materi mengenai perang saudara di Suriah. Saya di sini akan menyampaikan latar belakang terjadinya perang saudara di Suriah. Yang pertama, terjadinya fenomena Arab Spring. Arab Spring adalah serangkaian protes dan pemberontakan yang terjadi di negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah pada awal 2010-an. Dan yang kedua, ketika ketidakpuasan rakyat terhadap rezim Ba'ath yang diperintah langsung oleh Bashar al-Assad. Bashar al-Assad adalah pemimpin pada saat itu yang memicu protes skala besar dan aksi unjuk rasa pro-demokrasi di seluruh Suriah sebagai bagian dari protes musim semi Arab yang lebih luas di wilayah tersebut. Dan yang ketiga, kepemimpinan otoriter yang dilakukan oleh Bashar al-Assad. Bashar al-Assad merupakan pemimpin yang otoriter, kepemimpinan yang berpusat pada satu orang saja. Dan yang keempat adalah salah satu pemberontakan di Suriah dengan munculnya ISIS dan kelompok Islam yang bergaris keras. Perang Suriah yang meletus di jantung Revan berdampak besar di seluruh Timur Tengah. Perang ini juga berdampak hingga Eropa. Dan perang ini juga yang memicu krisis kemanusiaan terbesar sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jutaan pengungsi mengalir ke Turki, Yordania, Lebanon, bahkan Mesir dan Irak, serta beberapa negara Eropa, di mana krisis pengungsi mengubah lanskap politik di dalam negeri maupun luar negeri. Lebih dari separuh penduduk Suriah mengungsi bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ada banyak kerusakan yang terjadi, yaitu kerusakan rumah, sekolah, bisnis, rumah sakit, jalan, infrastruktur. Diperkirakan kerusakannya bisa mencapai ratusan miliar dolar. Dampak yang terjadi pada perang saudara di Suriah. Yang pertama, banyaknya menewaskan korban jiwa. Karena setelah Perang Dunia Kedua itu kan banyak menewaskan korban jiwa. Terus di sini juga banyak kehilangan korban jiwa karena perang ini juga. Terus juga yang kedua, tuh mereka tuh banyak kehilangan harta benda mereka. Mulai dari rumah, dari kendaraan, bahkan rumah sakit sekalipun juga mereka juga kehilangan seperti itu. Yang ketiga itu, mereka kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, yang dimana menurut mereka itu pemerintah itu nggak bisa menyelesaikan masalah yang ada. Saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh. Yang pertama di sini ada Bashar al-Assad. Bashar al-Assad itu pernah menjadi presiden dari tahun 2000, dari 17 Juli tahun 2000 ya gengs, sampai 8 Desember 2024. Baru-baru ini nih beliau turun di masa jabatannya. Terus yang selanjutnya itu ada ada Salah al-Jadid. Siapa sih Salah al-Jadid? Salah al-Jadid itu adalah seorang jenderal dan dia juga tokoh politik Suriah dari Partai Ba'ath yang nanti bakal dijelasin Partai Ba'ath itu siapa gitu. Terus yang ketiga itu ada Ahmed al-Shara. Sebenarnya ya itu tuh nama panggilannya aja ya gengs. Namanya tuh Ahmed Hussein al-Shara.
yang dikenal dengan Bom Derhum Abu Muhammad al-Juladi. Adalah kepala panglima kelompok militeran Suriah Tahrir al-Syam. Juga dia pernah menjabat sebagai presiden pada pemerintahan transisi Suriah sejak 29 Januari 2025. Gitu. Terus yang terakhir ini itu tuh ada Hafiz al-Ashad. Siapa sih Hafiz al-Ashad? Hafiz al-Ashad itu dia tuh pernah jadi presiden, tapi jauh sebelum Bashar al-Assad tadi. Dia tuh presiden sebelum Bashar. Saya akan membahas peranan dari Partai Ba'ath pada Perang Saudara di Suriah. Partai Ba'ath berperan sebagai penguasa Suriah sejak 1963. Partai ini kemudian terlibat dalam Perang Saudara di Suriah setelah melakukan aktivis pro-demokrasi. Peran dari Partai Ba'ath di Suriah sebagai penguasa yang memegang kendali penuh atas pemerintahan, menentu dan merumuskan kebijakan utama negara, serta mengendalikan militer, media, dan sistem pendidikan yang ada di Suriah. Saya akan membahas peranan dari ISIS pada Perang Saudara di Suriah. Peran ISIS dalam Perang Saudara di Suriah ini adalah ISIS memperkeruh konflik dengan memerangi semua pihak, melakukan teroris, kekejaman, dan kejahatan pada perang, menguasai wilayah yakni mendirikan kekhalifahan di wilayah Suriah, dan menarik intervensi asing sehingga memicu keterlibatan negara-negara lain dalam konflik. Lalu bagaimana ya awal mula alur kejadian pada Perang Saudara di Suriah? Perang Saudara di Suriah berawal dari protes damai di tahun 2011, terinspirasi oleh adanya gelombang Arab Spring. Masyarakat Suriah turun ke jalan menuntut reformasi politik dan kebebasan dari rezim otoriter yakni Bashar al-Assad. Sayangnya, pemerintah merespon demonstrasi tersebut dengan kekerasan yang brutal, memicu eskalasi menjadi konflik yang bersenjata. Aksi kekerasan pemerintah memicu pembelotan di tubuh militer dan kemunculan dari berbagai kelompok pemberontak yang masing-masing memiliki agenda dan dukungan eksternal yang berbeda-beda. Perang Saudara kemudian berkembang menjadi konflik yang kompleks dan melibatkan pemerintah Suriah yang didukung oleh Rusia dan Iran melawan berbagai faksi pemberontak yang didukung oleh Amerika Serikat, Turki, dan negara-negara Teluk. Di tengah kekacauan ini, ISIS muncul sebagai kekuatan baru, memanfaatkan kekosongan kekuasaan untuk menguasai wilayah yang luas dan menerapkan aturan yang brutal. Kehadiran ISIS semakin memperumit situasi, menarik perhatian di dunia internasional, dan memicu intervensi militer dari berbagai negara. Seiring berjalannya waktu, dengan dukungan kuat dari Rusia, pemerintah Suriah berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah yang sebelumnya dikuasai pemberontak dan ISIS. Meskipun demikian, konflik masih berlanjut hingga saat ini. Meskipun dengan intensitas yang lebih rendah, jutaan warga Suriah terpaksa mengungsi, menciptakan krisis kemanusiaan yang dahsyat. Suriah hancur dan masa depannya masih belum pasti. Perang Saudara ini menjadi simbol tragedi kemanusiaan dan kompleksitas Amerika Serikat konflik modern.